Izin Bapak Ibu, acara akan segera kita mulai. Agar acara kita lebih interaktif, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai acara ini, saya izin pantun dulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tolong bantu bilang cakep ya. Cakep, oh belum. Pergi ke pasar membeli terasi, Cakep. kalian Cakep. membeli buah tomat. Selamat datang hadirin yang kami hormati. Semoga acara kita berjalan penuh semangat. Yang terhormat, Cakep. Bapak Yens selaku Kepala KPPN Padang Sidempuan, yang kami hormati, para narasumber, serta Bapak Ibu hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Press Conference Kinerja APBN bulan September 2025, evaluasi pelaksanaan anggaran sampai dengan bulan Oktober 2025, dan sosialisasi pelaksanaan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2025. Izinkan saya, Jihan Sabrina, untuk memandu jalannya acara kita pada hari ini. Tanpa berlama-lama, marilah kita masuk ke acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu diharapkan mengambil posisi duduk sempurna. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh rekan kami, Saudara Muhammad Rinaldi. Kepada Saudara Rinaldi dipersilakan. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama, berdoa masing-masing, doa dimulai.
Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu penyampaian kata sambutan serta pemaparan materi press conference dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang akan disampaikan oleh Bapak Iyeng selaku Kepala KPPN Provinsi Dempuan. Kepada Pak Iyeng kami persilakan. Baik, terima kasih MC. Bisa terdengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa Pak. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam bahagia selalu untuk kita semua. Yang saya hormati para kuasa pengguna anggaran, yang saya hormati para pengelola keuangan, satuan kerja, lingkup KPPN Padang Sidempuan. Yang saya hormati para narasumber dari KPPN Padang Sidempuan, ada Kak Angel, ada Kak Lina. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Tak lupa yang saya hormati rekan-rekan panitia penyelenggara kegiatan LLAT atau langkah-langkah akhir tahun pada tahun ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dan intinya saya mengajak Bapak Ibu untuk mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya kita bisa hadir di kegiatan ini secara daring. Saya yakin meskipun kegiatan kita secara daring, namun tidak mengurangi esensi dari kegiatan ini. Adapun kegiatan kita hari ini, yang pertama adalah kegiatan bulanan, yaitu press release kinerja APBN bulan September 2025 di wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi pelaksanaan anggaran sampai dengan cut-off 6 Oktober 2025. Kemudian terakhir akan disampaikan oleh para narasumber tentang langkah-langkah akhir tahun 2025. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini juga saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan yang sangat penting sekali di hari ini dalam rangka menyudahi atau mengakhiri tahun 2025. Pada kesempatan yang baik ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, capaian nilai IKPA kita, ya, IKPA KPPN selaku kuasa bun di triwulan 3 adalah 98,23. Di tahun 2025 ini, baru kali inilah triwulan 3 kita menyentuh di nilai 98,22. Capaian yang sangat baik. Tentu ini adalah dukungan dari seluruh satuan kerja wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan. Saya mengucapkan terima kasih untuk usaha, upaya, kerja keras, dan kerja cerdas Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, pada kesempatan yang baik ini juga saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa revisi halaman 3 DIPA harus Bapak Ibu lakukan di minggu ini. Terakhir, revisi halaman 3 DIPA adalah tanggal 14 Oktober 2025 atau 10 hari kerja setelah triwulan berakhir. Nah, ini saya harap Bapak Ibu semuanya Satker Wilayah Kerja KPPN Padang Sidempuan untuk melakukan revisi DIPA di akhir tahun ini. Yang ketiga, mengingat sudah memasuki langkah-langkah akhir tahun anggaran, kami berharap mari kita tingkatkan koordinasi kita tingkatkan kerjasama kita, sinergi kita yang sudah terjalin sangat baik sekali. Konsultasilah ke kami sekiranya ada kendala. Barangkali kami akan dapat memberikan solusi yang terbaik buat Bapak Ibu sekalian. Kemudian kami berharap kita bisa melewati akhir tahun anggaran 2025 ini dengan mulus. Tidak ada kendala dan tidak menyisakan permasalahan di tahun depan. Tetap semangat Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama, dengan
sosialisasi kita hari ini akan menjadi mudah untuk melewati tahun anggaran di 2025 ini. Kalau dianalogikan seperti anak sekolah, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sedang menghadapi ujian akhir sekolah, ya. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya akan saya sampaikan press release kinerja APBN di wilayah kerja Kabupaten Sedempuan sampai dengan bulan September tahun 2025. Sekaligus akan saya sampaikan evaluasi pelaksanaan anggaran cut off sampai dengan 6 Oktober 2025. Next, press release kinerja APBN. Bapak Ibu sekalian, pendapatan negara di wilayah kerja Kabupaten Sedempuan sampai dengan bulan September atau 30 September 2025 dapat kita lihat untuk keseluruhan jumlahnya adalah 769,00 miliar atau turun 26,57% year-on-year ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, ini kita bagi dua, yaitu pajak dalam negeri sebesar 683,93 miliar atau turun year-on-year 29,26%. Sementara PNBP ya tumbuh atau naik year-on-year 5,89% dengan jumlah 85,07 miliar. Kemudian untuk belanja negara sampai dengan 30 September 2025, Bapak Ibu sekalian, untuk belanja kementerian lembaga ini sebesar 714,32 miliar atau turun 20,62% year-on-year. Kemudian untuk belanja transfer ke daerah atau TKD turun 10,57% year-on-year atau sebesar 3.997,36 miliar. Total untuk belanja negara sudah disalurkan yaitu 4.711,68 miliar atau turun secara keseluruhan 12,26% year-on-year. Nah, inilah pendapatan kita dan belanja kita sampai dengan 30 September 2025 di wilayah kerja Kabupaten Sedempuan. Oke, next. Pendapatan negara sampai dengan 30 September 2025, Bapak Ibu sekalian tadi disampaikan di depan, kita breakdown ya. Jumlah total pendapatannya 769,00 miliar ya. Nah, kita lihat kita bagi dalam hal ini dalam dua item yaitu pajak dalam negeri dan PNBP. Pajak dalam negeri kita bagi menjadi PPH, PPN, PBB, dan pajak lainnya. Bapak Ibu sekalian, untuk pendapatan negara ya untuk sampai dengan 30 September 2025 ini sebesar 88,94%, sementara PNBP dari total pendapatan sebesar 11,06%. Ya, artinya pendapatan pajak jauh lebih besar daripada pendapatan PNBP. Untuk PPH sebesar 140,38 miliar, kemudian untuk PPN pendapatannya 394,67 miliar, PBB 16,59 miliar. Kemudian pajak lainnya ini termasuk akun deposit di sini yaitu 132,47 miliar. Sementara dari PNBP Bapak Ibu sekalian ada PNBP murni, ini pendapatannya sebesar 49,29 miliar. Kemudian pendapatan BLU 35,7 miliar. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian pendapatan kita ya di wilayah kerja Kabupaten Sedempuan sampai dengan 30 September 2025. Next. Kemudian belanja negara Bapak Ibu sekalian atau belanja kementerian lembaga sampai dengan 30 September untuk belanja secara keseluruhan sudah terrealisasi sebesar 714,31 miliar ya atau sebesar 74,30% dari total pagu
belanja sebesar 961,33 miliar. Adapun kita lihat per belanja pegawai Bapak Ibu sekalian, untuk belanja pegawai sudah terrealisasi 82,25%, ya, atau 500,35 miliar. Kemudian belanja barang sudah terrealisasi 63,10% atau 188,94 miliar. Kemudian belanja modal sudah terrealisasi 34,74% atau 10,87 miliar. Dan bansos sebesar 63,62% atau 14,13 miliar. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari realisasi ini belum ya. Dari realisasi ini Bapak Ibu sekalian, ya, kita lihat yang dominan adalah belanja pegawai ya. Dari diagram kelihatan 70,05% itu belanja pegawai. Kemudian belanja barang 26,45%, belanja modal 1,52%, dan belanja bansos 1,98%. Yang paling kecil adalah belanja modal, persentasenya dari realisasi yang kita salurkan sampai dengan 30 September 2025. Oke, next. Sekarang kita lihat belanja transfer daerah atau belanja TKD yang sering kita sebut. Bapak Ibu sekalian, kita lihat sampai dengan 30 September 2025 sudah disalurkan belanja TKD ya sebesar 3.997,36 miliar. Ya. Dari pagu 5.594,79 miliar ya, atau sebesar 71,45%. Nah, kita lihat realisasi untuk dana insentif fiskal sebesar 18,23 miliar ya, atau 82,71%. Kemudian dana bagi hasil sudah disalurkan ke Pemda sebesar 355,62 miliar atau 68,16%. Kemudian DAU atau dana alokasi umum sudah disalurkan sebesar 2,41 triliun ya, atau 80,63%. Kemudian dana alokasi khusus fisik ya sudah disalurkan 31,17 miliar atau 30,47%, dan dana alokasi khusus non fisik sudah disalurkan sebesar 620,01 miliar atau 65,19%. Sementara dana desa sudah disalurkan sebesar 555,51 miliar atau 82,71%. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari belanja TKD yang dominan saat ini adalah belanja DAU ya sebesar 60,46%. Kemudian disusul belanja DAK non fisik yaitu 15,51%. Kemudian belanja dana desa ya, dana desa sebesar 13,90%. Kemudian dana DBH sebesar 8,90%, dan terakhir paling kecil adalah dana DAK fisik ya 0,46%. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian belanja yang sudah kita transfer, kita distribusikan ke pemerintah daerah. Ada 5 pemerintah daerah. Yang pertama pemerintah kota Padang Sidempuan, kemudian pemerintah daerah Tapanuli Selatan, pemerintah daerah Mandailing Natal, kemudian Pemda Padang Lawas Utara, dan pemerintah daerah Padang Lawas. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian dana TKD yang sudah disalurkan oleh Kabupaten Padang Sidempuan sampai dengan 30 September 2025. Oke, next. Evaluasi pelaksanaan anggaran sampai dengan tanggal 6 Oktober 2025. Nah, ini diambil data Senin kemarin ya Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Perbandingan penyerapan sampai dengan 6 Oktober dengan
bulan Oktober 2024 atau Y on Y untuk target triwulan 4 tahun anggaran 2025, Bapak Ibu sekalian, ya, untuk belanja pegawai 95%. Ini mohon Bapak Ibu kita ingat ya, untuk belanja pegawai saya ulangi 95, untuk belanja pegawai 95%, belanja barang 90%, belanja modal 90%, dan belanja bansos 90%. Ya. Sampai dengan 6 Oktober 2025, dibandingkan dengan tahun yang lalu, yaitu 2024, terjadi kontraksi atau penurunan realisasi sampai dengan bulan Oktober 2025 pada semua jenis belanja, kecuali belanja pegawai yang mencapai 501,69 miliar, lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya 491,19 miliar pada periode yang sama. Untuk belanja barang, sampai dengan 6 Oktober 2025, realisasi mencapai 174,42 miliar, sementara di periode yang sama tahun lalu sudah mencapai realisasinya 341,61 miliar. Kemudian untuk belanja modal sampai dengan 6 Oktober 2025 terserap 10,90 miliar, di periode yang sama pada tahun lalu sudah mencapai 89,86% ya. Maaf, sudah mencapai 89,86 miliar. Selanjutnya untuk belanja bansos sampai dengan 6 Oktober 2025 sudah terrealisasi 8,43 miliar. Tahun lalu dalam periode yang sama sudah terrealisasi 11,73 miliar. Kondisi ini terjadi karena adanya penurunan pagu di tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024. Dan juga dengan adanya kebijakan pemerintah tentang efisiensi belanja APBN maupun APBD. Next. Kinerja penyerapan anggaran sampai dengan 6 Oktober 2025 per jenis belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bansos, serta belanja modal telah terrealisasi sebesar masing-masing ya 91,02%, 81,82% untuk belanja barang, 81,51% untuk belanja modal, dan 86,72% dari target penyerapan triwulan 4. Dan ini diproyeksikan realisasi sampai dengan akhir tahun akan mencapai target penyerapan. Sehingga masih ada gap ya, gap kurang untuk belanja 51 sebesar 8,98%, belanja 52 18,18%, belanja modal 18,49%, dan belanja bansos 13,28% dari target penyerapan bulan Oktober. Dan ini perlu diketahui bahwa Bapak Ibu sekalian, ya, kinerja penyerapan anggaran ini untuk penilaian IKPA ini tidak termasuk Satker BLU. Oke, next. Kemudian untuk deviasi halaman 3 DIPA, ya, kalau kita lihat data halaman 3 DIPA bulan Oktober 2025, Bapak Ibu sekalian, masih terdapat deviasi kurang ya untuk belanja pegawai, deviasi 21,53% atau 9,6 miliar. Belanja barang deviasi 84,22% atau 14,7 miliar. Kemudian belanja modal masih deviasi 93,31% atau 324 juta lebih ya. Sementara untuk belanja bansos, Satker tidak merencanakan penaikan di bulan Oktober ini. Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat capaian kinerja kita melalui IKPA ya. Perbandingan nilai IKPA di 3 tahun terakhir, yaitu 2023, 2024, dan 2025.
Di triwulan 1 tahun 2025, nilai IKPA KPPN selaku kuasa BUN mendapat nilai 100. Ini dikarenakan adanya relaksasi pada saat itu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau kita lihat tren peningkatan nilai IKPA KPPN sebagai kuasa BUN daerah ya, atau nilai IKPA rata-rata IKPA Satker di wilayah kerja Kabupaten Sedempuan ya. Triwulan 1 sampai dengan triwulan 3 mulai tahun 2023 sampai dengan 2025. Nah, kalau kita lihat detail nilai IKPA untuk Satker ya antara TW2 atau triwulan 2 dan triwulan 3 untuk indikator sempurna ya mengalami penurunan di triwulan 2 ya. Ada 24 Satker dengan nilai sempurna, sementara di TW3 atau triwulan 3 kemarin hanya tinggal 16 Satker ya dengan nilai sempurna atau 100. Namun untuk kategori sangat baik ini mengalami kenaikan dari 58 Satker di triwulan 2 menjadi 67 Satker di triwulan 3. Untuk kategori baik mengalami penurunan 1 Satker ya karena naik peringkat menjadi kategori sangat baik. Untuk kategori cukup Bapak Ibu sekalian masih ada 9 Satker ya. Sementara untuk nilai IKPA kurang ada 1 Satker baru ini Bapak Ibu sekalian yang baru mengajukan UP-nya pun di bulan September lalu. Sehingga nilai IKPA-nya masih dalam kategori kurang. Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kalau kita lihat tren nilai IKPA Satker dari tahun ke tahun ya. Nilai IKPA dengan kategori sempurna dan sangat baik pada periode triwulan 3 tahun 2023 sampai dengan 2025 terus mengalami tren kenaikan ya. Satker IKPA sempurna dari awal ya 1 Satker tahun 2003 menjadi 16 Satker ya. Dan IKPA sangat baik dari 36 Satker tahun 2003 menjadi 67 Satker ya. Kemudian dengan kategori IKPA baik dan cukup ya. Pada triwulan 3 tahun 2023 dan sampai dengan 2025 terus mengalami penurunan ya setiap tahunnya ya. Sehingga Satker IKPA baik dari 52 Satker menjadi sebanyak 23 Satker. Kemudian IKPA cukup ya dengan kategori cukup dari 27 Satker menjadi tinggal 9 Satker. Nah, ini prestasi buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah konsentrasi, sudah bekerja sama dan konsen dengan capaian IKPA sehingga kita bisa mendapatkan nilai 98,22 di triwulan 3 ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tadi juga untuk IKPA cabut ya, untuk kategori cabut, kita lihat TW1 itu 80, kemudian TW2 sudah 93 ya. Dan di triwulan 3 ini udah 108 Satker yang nilainya 25. Ini capaian yang luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Saya berharap ada 8 Satker dengan nilai baik ini bisa juga nanti menjadi nilai 25 di triwulan 4. Itu harapan saya. Saya pikir itu aja yang dapat saya sampaikan dari press release ini Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu mengikuti acara ini dengan hikmat ya. Mudah-mudahan dengan mengikuti acara ini, acara LLAT, Bapak Ibu sekalian di dalam mengakhiri tahun 2025 ini dengan mudah, mulus, dan lancar, tidak ada kendala. Saya pikir itu, terima kasih, mohon maaf atas kekurangan, mohon maaf atas kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pada Pak Yeng atas kata sambutan dan materi yang telah disampaikan. Tanpa mengurangi rasa hormat, jika Bapak memiliki agenda lain, kami persilakan untuk meninggalkan ruangan MS Teams ini. Namun jika Bapak berkenan mengikuti kegiatan sampai akhir, kami persilakan. Baik, Acara terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi pelaksanaan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2025 yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita, yaitu Kak Angelika Odelia Sihombing dan Kak Nurlina Sari Sarumpait. Kepada Kak Angel dan Kak Lina, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Jihan. Izin, apa bisa share screen materi Bapak Ibu? Apakah sudah terlihat Bapak Ibu materinya? Sudah. Ya, terima kasih. Izin Bapak Ibu, kami akan mensosialisasikan terkait dengan langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2025 sesuai dengan Per 17 PB tahun 2025. Yang pertama itu terkait pendaftaran data kontrak. Nah, untuk kontrak ini, Satker menyampaikan pendaftaran data kontrak atau perubahan data kontrak yang dibayarkan melalui SPMLS itu paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak atau perubahan kontrak ditandatangani. Nah, untuk timeline dan deadline-nya sendiri dapat kita lihat di layar Bapak Ibu. Untuk tanggal penandatangan kontrak yang sampai dengan 30 September, untuk batas waktu pendaftarannya itu paling lama 7 Oktober 2025, yaitu tanggal ini adalah tanggal semalam dan sudah kita broadcast di grup Salak Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk tanggal pendaftaran dari 1 sampai dengan 31 Oktober itu batas waktu pendaftaran kontrak ke KPPN tanggal 7 November 2025. Selanjutnya untuk tanggal kontrak dari 1 sampai 30 November tanggal 5 Desember 2025. Dari tanggal 1 sampai 5 Desember 2025 untuk batas pendaftaran kontraknya itu 8 Desember 2025 dan seterusnya dapat kita lihat bersama Bapak Ibu deadline timeline untuk pendaftaran kontrak ini. Selanjutnya, untuk gaji induk, gaji P3K, dan penghasilan PPNPN bulan Januari 2026, untuk SPMLS gaji induk, gaji P3K, dan penghasilan PPNPN bulan Januari 2026 diterima di KPPN paling lambat 8 Desember 2025, Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya, gaji induk Januari 2026 dengan pada saat KRI yang platform pembayaran pemerintah ini paling lambat 15 Desember 2025. Kemudian untuk tunjangan kinerja yang dibayarkan tanggal 1 Januari 2026 dengan DIPA tahun anggaran 2026 paling lambat 19 Desember 2025. Dan untuk batas akhir penyelesaian di KPPN tanggal 30 Desember 2025. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk pelaksanaan rekon gaji induk bulan Januari 2026 dapat dilaksanakan mulai tanggal 17 November 2025 sampai dengan batas akhir penyampaian SPMLS gaji induk ke KPPN. Selanjutnya untuk pembayaran uang makan dan uang lembur Desember 2025, ini dibayarkan dengan menggunakan mekanisme UP atau TUP tunai dengan memperhatikan ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA tahun anggaran 2025. Untuk mekanisme ini, bagi Satker yang mempunyai bendahara pengeluaran namun tidak punya UP, nah terlebih dahulu
mengajukan permohonan UP ke KPPN. Kemudian untuk yang tidak mempunyai benar pengeluaran dapat mengajukan SPMLS kepada penerima. Untuk batas waktunya Bapak Ibu, untuk SPM UP tunai ini paling lambat diterima KPPN 5 Desember 2025 dan untuk jenis SPMLS kepada penerima paling lambat 18 Desember 2025 dan untuk batas akhir penyelesaiannya untuk SPM UP 9 Desember dan SPMLS 22 Desember 2025. Untuk pembayaran uang makan dan lembur per tanggal 1 sampai 15 Desember 2025, dalam uraian SPM-nya itu ditambahkan frasa pembayaran uang makan lembur tanggal 1 sampai 15 Desember 2025. Kemudian untuk pembayaran uang makan dan lembur mulai tanggal 16 sampai 31 Desember 2025, pada uraian SPM-nya ditambahkan frasa pembayaran uang makan lembur tanggal 16 sampai 31 Desember 2025 disertai dengan SPTJM. Terhadap pembayaran uang makan dan uang lembur tanggal 16 sampai dengan 31 Desember 2025, PPK wajib memperhitungkan kesesuaian kehadiran pegawai dan menyetorkan ke kas negara dalam hal terjadi kelebihan pembayaran. Nah, ini PPK wajib menyetorkan kelebihan uang makan dan uang lembur ini ke kas negara paling lambat itu 5 hari kerja pertama pada bulan Januari 2026. Selanjutnya, untuk pengajuan SPMLS non-kontraktual ke KPPN, untuk jenis SPM-nya ada jenis SPM honorarium, tunjangan, vakasi, dan penghasilan PPNPN. Ini paling lambat diterima di KPPN 12 Desember 2025. Dan untuk batas akhir penyelesaian di KPPN 16 Desember 2025. Selanjutnya, untuk SPMLS non-kontraktual selain honorarium, tunjangan, vakasi, dan penghasilan PPNPN ini paling lambat diterima di KPPN 22 Desember 2025 dan batas akhir penyelesaiannya 29 Desember. Dalam hal SPMLS non-kontraktual untuk pembayaran honorarium, tunjangan, vakasi, dan penghasilan PPNPN ini ditujukan untuk pembayaran bulan Desember 2025 dapat diajukan pada bulan berkenaan dengan melampirkan SPTJM sepanjang tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA. Kemudian yang termasuk ke dalam SPMLS non-kontraktual ini, selain honorarium, tunjangan, vakasi, dan penghasilan PPNPN ini ada SPMLS gaji susulan, LS kekurangan gaji, SPMLS gaji terusan, SPMLS uang makan, uang lembur, dan perjalanan dinas. Selanjutnya, untuk pengajuan SPM UP, GUP, dan TUP ke KPPN, Bapak Ibu, untuk permohonan persetujuan TUP itu paling lambat diterima KPPN 3 Desember 2025 dan penyelesaiannya 4 Desember 2025. Nah, kami mendorong Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu Satker yang mau mengajukan TUP nih, jangan sampai pada mepet-mepet deadline baru mengajukan TUP. Kalau bisa di hari-hari sebelumnya sudah mengajukan permohonan persetujuan agar tidak menumpuk di deadline LLAT. Selanjutnya, untuk SPM UP tunai dan SPM TUP tunai dan GUP ini paling lambat diterima di KPPN itu 5 Desember 2025 dan penyelesaiannya itu 9 Desember 2025. Nah, dalam mengajukan permohonan persetujuan TUP ini dilampiri dengan rincian rencana penggunaan TUP yang ditandatangani oleh KPA dan surat pernyataan dari KPA. Selanjutnya, untuk permohonan persetujuan TUP tunai dan TUP KKP ini, rincian rencana penggunaan TUP, surat pernyataan dari KPA, dan persetujuan sebagian penolakan TUP tunai dan TUP KKP dihasilkan dari aplikasi Sakti yang biasa kita pakai Bapak Ibu dalam melakukan permohonan persetujuan TUP tunai. Selanjutnya, untuk pengajuan SPMLS kontraktual ke KPPN, Bapak Ibu, berikut kami sampaikan timeline dan deadline-nya. Untuk BAST dan BAPP pertanggal sampai dengan 30 September 2025, paling lambat diterima KPPN 7 Oktober 2025. Selanjutnya, untuk BAST dari tanggal 1 sampai dengan 15 Oktober 2025, paling lambat diterima KPPN 22 Oktober 2025. Dan untuk 16 sampai 31 Oktober, paling lambat 7 November 2025, dan selanjutnya Bapak Ibu dapat kita lihat
semua tanggal-tanggal penting dalam pengajuan SPM LS kontraktual ke KPPN. Nah, kami juga nanti di grup Salak akan buat broadcast kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon untuk menjadi perhatian bagi Bapak Ibu agar segera mengajukan SPM LS kontraktual ini ke KPPN. Selanjutnya untuk penyelesaian uang persediaan ada untuk penyetoran sisa UPT-UP. Nah, jadi untuk bendahara pengeluaran, menyetorkan seluruh sisa UPT-UP tunai tahun anggaran 2025 paling lambat 31 Desember 2025 pukul 22.00 WIB dengan menggunakan akun pengembalian UPT-UP. Kemudian, sebelum menyetorkan sisa TUP, bendahara wajib melakukan pencocokan data dengan KPPN yang untuk mencocokkan data berapa sisa UPT-UP tunai yang harus disetor untuk posisi sisa UPT-UP periode tanggal 31 Desember 2025 pukul 15.00 WIB. Selanjutnya, KPA akan melakukan pengawasan dan memastikan kepatuhan bendahara pengeluaran dalam menyetorkan sisa UPT-UP tunai tersebut. Nah, untuk penyelesaian UP, ini untuk SPM GUP nihil ataupun PTUP, pengajuan itu disampaikan setelah tahun anggaran 2025 berakhir dan diberi tanggal di SPM-nya 31 Desember 2025 dan di uraian SPM ditambahkan frasa pengesahan atas pertanggungjawaban UP ataupun TUP tunai tahun anggaran 2025. Dan untuk SPM ini paling lambat diterima di KPPN tanggal 8 Januari 2026. Dan untuk batas akhir penyelesaian di KPPN tanggal 12 Januari 2026. Nah, untuk pengajuan SPM GUP nihil dan SPM PTUP untuk proyek yang didanai dengan pinjaman ataupun hibah luar negeri yang closing date-nya tanggal 31 Desember 2025 diterima di KPPN paling lambat 29 Desember 2025 dan diselesaikan tanggal 30 Desember 2025. Dalam hal Satker tidak memperoleh DIPA pada tahun anggaran berikutnya, namun masih terdapat UPT-UP yang harus dipertanggungjawabkan di tahun tersebut dan yang belum disetorkan sampai batas waktu, Kepala KPPN dapat menyampaikan surat teguran kepada Satker bersangkutan. Selanjutnya, Bapak Ibu, terkait dengan kartu kredit pemerintah, yang pertama untuk persetujuan TUP KKP ini paling lambat 3 Desember 2025 dan penyelesaiannya di KPPN 4 Desember 2025. Dan untuk SPM-nya, SPM GUP KKP dan PTUP KKP didasarkan pada tagihan atau e-billing dalam sistem perbankan ini paling lambat SPM itu diterima di KPPN 18 Desember 2025 dan penyelesaian di KPPN 22 Desember 2025. Dan untuk seluruh transaksi KKP oleh Satker ini paling lambat itu tanggal 16 Desember 2025 dan pembayaran KKP ke bank penerbit paling lambat itu 31 Desember 2025. Selanjutnya untuk pengeluaran negara atas beban DIPA BEA-PUN ada 3 kategori Bapak Ibu yang dapat kita lihat di layar. Ada beban DIPA BEA-PUN tahun 2025 yang dapat dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025. Kemudian ada beban DIPA BEA-PUN tahun 2025 yang disahkan pada tahun anggaran 2026 dan ada beban DIPA BEA-PUN tahun 2026 yang dapat dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025. Next, untuk penjelasan lebih lanjut, yang pertama Bapak Ibu, beban DIPA BEA-PUN tahun anggaran 2025 yang dapat dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 ada dua jenis SPM. Yang pertama, SPM belanja TKD transfer ke daerah itu paling lambat diterima KPPN 23 Desember 2025. Kemudian untuk belanja DIPA BEA-PUN tahun anggaran 2025 yang dibayarkan sampai dengan tahun 2025 selain TKD ada pembayaran pokok bunga dan kewajiban lainnya utang dalam negeri, belanja subsidi, belanja hibah, dan lain-lainnya dapat kita lihat di layar Bapak Ibu. Dan untuk SPM ini paling lambat diterima di KPPN 31 Desember 2025. Selanjutnya untuk beban DIPA BEA-PUN tahun 2025 yang disahkan pada tahun anggaran 2026, untuk jenis SPM-nya sendiri ada SPM pengesahan BMDTP dan PDTP ini paling lambat diterima KPPN 30 Januari 2026.
Untuk SPM pengesahan penambahan investasi pemerintah dari saldo kas BLU paling lambat diterima KPPN 12 Januari 2026. Kemudian SPM pengesahan hibah kepada pemerintah asing maupun lembaga asing ini paling lambat diterima KPPN 19 Januari 2026. Next, untuk beban di PAB Abun tahun anggaran 2026 yang dapat dibayarkan sampai dengan akhir tahun 2025 ini yang ada di wilayah kerja kita itu di KPPN Padang Simpuan ada SPM LS Daud Januari dan SPM LS belanja pensiun Januari 2026 dan batas waktunya sendiri paling lambat diterima di KPPN itu tanggal 23 Desember 2025 dan penyelesaiannya di KPPN 31 Desember 2025. Selanjutnya untuk pengajuan SPM akhir tahun anggaran ke KPPN, untuk SPM akhir tahun yang pekerjaan kontraktual dan pekerjaan non-kontraktual darurat berencana dengan BAST per tanggal 23 sampai 31 Desember 2025, paling lambat diterima di KPPN tanggal 23 Desember 2025 dan akan dimasukkan ke rekening penampungan akhir tahun anggaran atau RPATA. Untuk pengajuan SPM sebesar sisa nilai kontrak yang belum diselesaikan atau nilai perkiraan pekerjaan yang diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2025. Dalam hal terdapat pekerjaan yang tidak selesai, namun tidak memenuhi kriteria RPATA, maka pengajuan lanjutan pekerjaan atas prestasi pekerjaan yang belum selesai untuk kegiatan kontrak tahun tunggal atau jamak berpedoman pada ketentuan masing-masing PMK atau perundang-undang sesuai sumber pendanaannya. Untuk tindak lanjutnya RPATA sendiri, yang pertama itu terselesaikan 100% sampai dengan akhir tahun anggaran. Pembayarannya itu untuk memindah bukukan ke rekening penyedia, kemudian untuk tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan tidak diberi kesempatan penyelesaian ke tahun anggaran berikutnya, pembayaran atas prestasi dan atau penihilan mengembalikan ke rekon atau sisa pekerjaan, dan yang terakhir itu tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan diberi kesempatan penyelesaian ke tahun anggaran berikutnya sepanjang memenuhi kriteria pemberian kesempatan paling lama 90 hari kerja. Dan untuk RPATA ini selanjutnya akan ada pengaturan lebih lanjut Bapak Ibu. Untuk SPM biaya pemeliharaan atau retensi. Nah, dalam hal terdapat pekerjaan yang telah terselesaikan di tahun anggaran 2025 dan mensyaratkan masa pemeliharaan, pembayaran biaya pemeliharaan atau retensi dibayarkan sebesar 5% dari nilai kontrak dengan ketentuan yang pertama itu pelaksanaan pekerjaan fisik harus sudah selesai 100%. Kemudian SPM untuk pembayaran biaya pemeliharaan atau retensi dapat diterbitkan tersendiri atau terpisah atau disatukan dengan pembayaran angsuran termin atau prestasi pekerjaan fisik. Kemudian melampirkan fotokopi jaminan pemeliharaan yang telah disahkan oleh PPK serta mencantumkan nomor dan tanggal jaminan pada uraian SPM. Untuk pekerjaan yang tidak terselesaikan tetapi mensyaratkan pemeliharaan, pembayaran hanya memperhitungkan sebesar prestasi dari presentasi porsi fisik dalam kontrak. Kemudian untuk jaminan pemeliharaan harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus sebagaimana diatur dalam PMK mengenai tata cara pembayaran atas beban APBN sebelum atau barang dan jasa diterima. Next, selanjutnya Bapak Ibu terkait pengesahan SP3B BLU untuk penyampaiannya ke KPPN dilakukan untuk bulan Oktober itu minimal sekali, November minimal sekali, dan Desember minimal 2 kali dengan ketentuan untuk SP3B BLU yang realisasinya dari tanggal 1 sampai dengan 12 Desember 2025, paling lambat diterima KPPN 19 Desember 2025, dan untuk batas akhir penyelesaiannya 24 Desember 2025. Dan untuk jenis SP3B BLU, realisasi dari 12 sampai dengan 31 Desember 2025, paling lambat diterima di KPPN 7 Januari 2026, dan untuk batas akhir penyelesaiannya itu 12 Januari 2026 dan diberi tanggal 31 Desember 2025. Selanjutnya untuk SPM pengesahan belanja ini ada belanja modal tanah PSN ini paling lambat diterima KPPN tanggal 19 Januari 2026 dan batas akhir penyelesaian
21 Januari 2026. Dan untuk belanja SPM belanja barang modal dengan potongan penerimaan BUN atau potongan penerimaan non-anggaran, ini paling lambat diterima KPPN 7 Januari 2026, dan untuk batas akhir penyelesaiannya tanggal 9 Januari 2026. Untuk penyelesaian administrasi hibah langsung, ini terdiri dari hibah yang realisasi tahun anggaran yang lalu dan realisasi tahun anggaran 2025. Untuk hibah langsung dalam bentuk uang, realisasi tahun anggaran yang lalu dan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 19 Desember 2025, untuk permohonan surat izin pembukaan rekening paling lambat diterima di KPPN tanggal 19 Desember 2025, dan batas akhir penyelesaian di KPPN itu 24 Desember 2025. Selanjutnya untuk pengajuan usulan revisi anggaran hibah, ini paling lambat diterima di KPPN tanggal 29 Desember 2025, dan batas akhir penyelesaiannya 29 Desember 2025. Selanjutnya untuk hibah langsung dalam bentuk uang realisasi setelah tanggal 19 Desember 2025, untuk pengajuan permohonan surat izin pembukaan rekening ini paling lambat diterima KPPN 30 Desember 2025, dan untuk penyelesaiannya di hari itu juga Bapak Ibu, dan untuk revisinya juga paling lambat diterima KPPN tanggal 30 Desember 2025, dan batas akhir penyelesaiannya 30 Desember 2025. Selanjutnya, untuk SP2HL, SP4HL, dan MPHL BJS ke KPPN itu dilakukan secara periodik, sekurang-kurangnya 1 kali setiap bulan untuk bulan Oktober, November 2025, dan diselesaikan sesuai dengan prosedur dan standar operasional normal waktu yang berlaku. Untuk pengajuan SP2HL dan SP4HL per tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 19 Desember 2025, dan untuk transaksi tahun anggaran yang lalu, dan untuk transaksi setelah 19 Desember 2025, semuanya ini akan diterima di KPPN paling lambat 7 Januari 2026 Bapak Ibu. Dan untuk batas akhir penyelesaiannya, ini di KPPN ada untuk SP2HL yang per tanggal 1 Januari sampai dengan 19 Desember, itu tanggal 9 Januari. Kemudian untuk SP2HL transaksi tahun anggaran yang lalu 9 Januari, dan untuk transaksi setelah 19 Desember ini penyelesaian di KPPN itu 12 Januari 2026. Dan yang terakhir, untuk MPHL BJS yang realisasi sampai dengan 31 Desember 2025, paling lambat diterima di KPPN 7 Januari 2026, dan penyelesaian di KPPN tanggal 12 Januari 2026. Selanjutnya terkait dengan akuntansi dan pelaporan akan disampaikan oleh Saudari Nurlina. Kakak Nurlina, dipersilahkan. Izin, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar, Kak? Dengar. Sebelumnya terima kasih kepada Angel. Jadi, perkenalkan Bapak Ibu, saya Nurlina. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait akuntansi dan pelaporan dalam rangka menghadapi akhir tahun anggaran 2025. Izin ini saya share screen ya Bapak Ibu. Untuk materinya apakah sudah terlihat? Sudah, Kak, sudah terlihat. Sudah. Izin Bapak Ibu, terkait akuntansi dan pelaporan yang pertama sekali itu mengenai monitoring dan tindak lanjut kualitas data laporan keuangan. Jadi Bapak Ibu, bahwa seluruh transaksi keuangan itu, baik transaksi keuangan maupun transaksi BME itu harus diproses dan disajikan di dalam LK untuk menghasilkan data laporan keuangan yang relevan dan handal secara periodik. Nanti Satkor wajib melakukan monitoring dan tindak lanjut kualitas data secara harian melalui suatu sistem aplikasi atau Bapak Ibu sudah tahu yaitu Monsakti, di mana nanti dalam Monsakti ini akan ada to-do list yang akan dimuncul sesuai dengan periodenya. Untuk di langkah-langkah akhir tahun ini atau adapun batas timeline penyelesaian dari penyelesaian transaksi keuangan maupun transaksi BMN untuk seluruh transaksi sampai dengan 30 September 2025
Adapun batas akhir penyelesaian ataupun batas akhir entry datanya itu adalah tanggal 15 Oktober 2025 atau ada ketentuan lain yang diatur oleh Kemenkyu dalam hal ini adalah Dir APK atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan. Nantinya untuk triwulan 3 ini karena dalam rangka untuk penyusunan laporan keuangan triwulan 3 akan ada perpanjangan waktu yang akan saya sampaikan pada slide berikutnya. Kemudian seluruh transaksi untuk sampai dengan 31 Oktober 2025 juga batas akhirnya itu adalah tanggal 14, transaksi sampai dengan 30 November 2025, batasnya sampai 15 Desember, dan juga transaksi sampai dengan 31 Desember 2025, batasnya sampai di 23 Januari, ataupun nanti dalam rangka penyusunan LK unaudited juga akan ada surat kembali dari Dir APK. Biasanya untuk dalam menghadapi penyusunan laporan keuangan akan ada perpanjangan waktu untuk penyelesaian rekonsiliasi. Nah, Kemudian untuk tata cara pelaksanaan rekonsiliasi dan ketentuan penerbitan SHR, jadi Bapak Ibu seperti yang sudah kita ketahui bahwa rekonsiliasi itu ada internal dan juga eksternal. Untuk rekonsiliasi internal ini sendiri membandingkan antara data di Wakpa ataupun Wakpabun dengan bendahara, kemudian membandingkan data antara Wakpa dengan Wakpb ataupun pengguna barang, dan juga Wakpa dengan pengelola piutang apabila Satker Bapak Ibu memiliki piutang. Kemudian adapun rekonsiliasi eksternal ataupun perbandingan data antar Wakpa dengan KPPN sebagai Wakpun daerah. Nantinya untuk rekonsiliasi eksternal ini akan secara otomatis Bapak Ibu menggunakan aplikasi Monsakti. Jadi nanti pelaksanaan rekonsiliasi ini akan menghasilkan sebuah dokumen yang kita sebut dengan SHR. Untuk batas penyelesaian SHR ini juga Bapak Ibu sama dengan batas akhir daripada penyelesaian daripada seluruh transaksi dan transaksi BMN ini, bahwa batas terbitnya SHR untuk transaksi sampai dengan 30 September itu tanggal 15 Oktober atau nanti akan diperpanjang sampai tanggal 20 Oktober. Batas akhir terbitnya SHR 31 Oktober itu nanti di tanggal 14 November, batas akhir terbitnya SHR bulan November di tanggal 15 Desember, dan batas akhir terbitnya SHR bulan Desember itu di 23 Januari 2026. Jadi Bapak Ibu mengingatkan kembali bahwa agar SHR ini dapat terbit, bahwa seluruh TDK rupiah maupun TDK cuai itu agar tidak terdapat dalam Satker. Kemudian seluruh to-do list-nya juga harus sudah selesai sesuai dengan periode penyelesaiannya. Berhubungan ini adalah periode triwulan 3, maka seluruh to-do list triwulanan juga harus sudah selesai Bapak Ibu. Kemudian juga setelah seluruh TDK rupiah, TDK COA, dan maupun to-do list sudah bersih, maka Satker agar segera melakukan tutup periode permanen pada JLP, yaitu pada modul aset, persediaan maupun JLP-nya. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan penyusunan daripada LK, Satker agar memastikan terlebih dahulu bahwa seluruh transaksi keuangan dan BMN itu telah selesai sesuai dengan periodenya. Ketika sudah selesai dilakukan entry, maka Satker melakukan tutup periode permanen secara bulanan. Jadi Bapak Ibu untuk penutupan periode ini agar dilakukan berhati-hati ya Bapak Ibu. Karena semisal jika ada transaksi yang ternyata belum diinput pada bulan September dan akan diinput pada sudah tutup periode, maka untuk pembukaan periodenya itu dilakukan melalui eselon 1 ya Bapak Ibu. Eselon 1-nya itu nanti akan bersurat kepada Kemenkyu agar bisa dilakukan pembukaan periode. Dan juga Bapak Ibu ini menjadi concern daripada BPK agar seluruh LK baik dari paling rendah itu tingkat Wakpa maupun sampai tingkat KL di WPA agar mengungkapkan capaian kinerja. Untuk penyusunan LK sendiri Bapak Ibu masih sama, mempedomani untuk PMK yang mengatur tentang SAI, yaitu PMK 232. Kemudian juga Bapak Ibu untuk penyampaian LK juga masih sama agar disampaikan secara berjenjang. Untuk Wakpa selain disampaikan kepada kantor wilayah Bapak Ibu sendiri juga agar disampaikan kepada KPPN dan kepada Satker UAPW. Selain menyampaikan kepada unit eselon 1-nya juga agar menyampaikannya kepada Kanwil DJPB, dan nantinya UAPA ataupun LK di tingkat KL itu agar menyampaikan laporan keuangannya kepada Menteri Keuangan di dalam hal ini di APK pada tanggal 28 Februari 2026. Jadi ini 28 Februari merupakan untuk LK unaudited ya Bapak Ibu. Nanti untuk LK triwulan 3 ini
agar disampaikan kepada KPPN itu pada tanggal akhir bulan ini atau tanggal 31 Oktober 2025. Nah, ini Bapak Ibu penyampaian LPJ bendahara ini khusus untuk bulan Desember ya Bapak Ibu, bahwa Satker itu wajib menyampaikan LPJ bendahara bulan Desembernya itu paling lambat 3 hari kerja sebelum batas akhir rekonsiliasi KPPN dengan Wakpa. Nah, tadi telah saya sebutkan bahwa batas akhir rekonsiliasi untuk Desember itu di tanggal 23 Januari. Jadi nanti Satker batas akhir paling lambat menyampaikan LPJ kepada KPPN 3 hari kerja sebelum tanggal 23 Januari yang berarti tanggal 20 Januari. Nantinya kami KPPN juga akan menyampaikan daftar LPJ yang telah disampaikan kepada kami paling lambat itu 3 hari kerja setelah batas akhir penyampaian LPJ Satker ke KPPN, dan kemudian Kanwil juga akan merekap daftar LPJ yang telah kami sampaikan KPPN kepada Kanwil tanggal 3 hari kerja setelah batas akhir penyampaian LPJ KPPN ke Kanwil. Nah, ini Bapak Ibu terkait penyelesaian retur dan perencanaan kas. Untuk penyelesaian retur bagi Satker yang ada retur dan telah menyampaikan surat ralat maupun SPPK paling lambat sampai dengan tanggal 19 Desember 2025, maka akan diselesaikan paling lambat oleh KPPN itu tanggal 23 Desember 2025. Namun dalam hal sampai dengan tanggal 19 Desember pada jam kerja belum juga disampaikan surat ralatnya, maka pengajuan penyelesaian retur ini dapat disampaikan pada tahun berikutnya dengan waktu paling lambat itu tanggal 15 Januari 2026. Kemudian terkait perencanaan kas Bapak Ibu, diharapkan seluruh Satker maupun Satker baik Satker KL maupun Satker BLU agar dapat menyusun proyeksi pengeluaran dan juga proyeksi penerimaan. Untuk Satker agar dapat menyusun proyeksi pengeluaran bulanan mulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember, paling lambat hari kerja kelima bulan berkenaan, dan juga untuk nantinya setelah hari kelima kerja itu bisa dimutakhirkan kembali dengan waktu paling lambat hari kerja ke-10. Jadi Bapak Ibu, pengisian proyeksi ini dilakukan melalui aplikasi Sakti ya Bapak Ibu. Pada saat BLU juga sama, untuk penyusunan proyeksinya juga dilakukan bulanan mulai dari Oktober sampai dengan Desember, di mana nanti BLU ada perbedaan sendiri. Nanti proyeksi penerimanya itu akan disampaikan kepada di PPK BLU, dan untuk tanggal pemutakhiran daripada proyeksinya juga sama, paling lambat hari kerja ke-10 pada bulan berkenaan. Jadi Bapak Ibu, kembali kami ingatkan kembali, dan juga kemarin sudah kami share juga juknisnya untuk bagaimana pengisian proyeksi pengeluaran ini di aplikasi Sakti. Nanti jika terdapat kendala boleh menghubungi kami kembali Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini juga saya ingin menyampaikan sedikit tentang penyusunan dan penyampaian laporan keuangan triwulan 3 tahun 2025. Nah, untuk ketentuan umumnya masih sama ya Bapak Ibu. Untuk LK triwulan 3 ini masih berpedoman terhadap PMK 232 tahun 2022 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi. Dan untuk data yang kita gunakan dalam penyusunan LK triwulan 3 ini merupakan data terbuku sampai dengan 30 September 2025. Untuk pelaksanaan rekornya juga masih sama, kita mempedomani per 8 tahun 2023. Namun pada LK triwulan 3 ini ada yang berbeda Bapak Ibu, bahwa pada LK triwulan 3 ini komponen LK yang kita susun itu ada LRA, LO, LPE, dan neraca, serta dilengkapi dengan laporan keuangan. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, CLK-nya kemana? Jadi Bapak Ibu khusus untuk triwulan 3 ini, Satker tidak harus menyusun CALK. Nantinya CALK ini akan diganti yang kita sebut dengan lampiran laporan keuangan. Nantinya bagaimana lampiran laporan keuangan ini akan saya sampaikan pada slide berikutnya ya Bapak Ibu. Untuk LK triwulan 3 ini juga masih sama Bapak Ibu, masih harus melampirkan SOR ataupun pernyataan tanggung jawab, di mana nanti akan ditandatangani oleh KPA ya Bapak Ibu. Ini bisa jika kita lihat di slide, bisa ditandatangani lebih rendah dari menteri ataupun pimpinan lembaga ataupun pengguna anggaran yang membidangi kesekretariatan khusus kepada Satker KL ya Bapak Ibu. Khusus kepada LK tingkat KL. Jadi kalau misalnya LK tingkat KL itu yang tanda tangan LK-nya tidak harus menterinya, tapi bisa di setingkat di bawahnya yang membidangi kesekretariatan. Namun untuk Satker sendiri, untuk SOR-nya tetap ditandatangani oleh KPA ataupun pimpinan unit ya Bapak Ibu. Untuk Satker yang mengalami likuidasi juga Bapak Ibu, kami ingatkan agar ketika setelah selesai dilakukan likuidasi agar segera menyampaikan LK likuidasinya kepada KPPN.
Untuk timeline-nya sendiri, penyelesaian ini tentang rekon ya Bapak Ibu. Untuk seluruh penyelesaian rekon bulan September ini ataupun rekon triwulan 3, batasnya itu tanggal 20 Oktober 2025. Nantinya untuk penutupan periode itu baru bisa dilakukan mulai tanggal 11 Oktober 2025. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sampai tanggal 20 Oktober 2025 ternyata belum terbit SHR-nya, maka akan ada sanksi penyelesaian rekon seperti penolakan SPP Bapak Ibu. Tapi dikecualikan untuk SPM tertentu. Nantinya setelah dilakukan periode permanen Bapak Ibu, agar Satker dapat menyusun dan menyampaikan LK-nya itu batasnya sampai dengan tanggal 31 Oktober. Nanti ketika Satker tidak menyampaikan ataupun terlambat menyampaikan setelah tanggal 31 Oktober juga nanti akan dikenakan sanksi Bapak Ibu. Berikut Bapak Ibu lebih jelas ya tentang ketentuan pelaksanaan rekonsiliasi eksternal, bahwa sesuai dengan surat dari Direktur APK atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan, bahwa untuk khusus periode rekonsiliasi sampai dengan September 2025, penyelesaian TDK, TDL maupun penutupan periode itu batasnya sampai dengan tanggal 20 Oktober. Dan juga batas penerbitan SHR itu di tanggal 20 Oktober. Nantinya ketika sampai dengan tanggal 20 Oktober SHR belum terbit, maka akan dikenakan sanksi TMT di tanggal 21 Oktober. Nah, jadi Bapak Ibu, kewajiban rekonsiliasi itu dianggap selesai jika telah terbit SHR ataupun telah terbit SP3S. Tadi setelah saya jelaskan Bapak Ibu, SHR itu akan terbit jika tidak terdapat TDK rupiah maupun TDK cuan ataupun disetujui dengan catatan tidak terdapat to-do list yang belum sesuai ketentuan penyelesaiannya ataupun sesuai dengan periodisasinya, kemudian telah dilakukan tutup periode untuk semua modul, dan juga telah terbit SP3S ataupun ini pencabutan untuk sanksi Bapak Ibu. Jadi ketika misalnya Satker Bapak Ibu, semoga tidak ada yang dikenakan sanksi Bu. Jika dikenakan sanksi, tidak akan menghilangkan kewajiban penyelesaian rekonsiliasi ini Bapak Ibu. Jadi ketika walaupun misalnya sampai tanggal 20 Oktober SHR tidak terbit dan di tanggal 21 Oktober telah dikenakan SP2S, maka rekonsiliasi ini juga harus tetap diselesaikan Bapak Ibu. Nantinya akan dianggap selesai kewajiban rekonsiliasinya ketika SHR-nya sudah terbit dan juga telah diterbitkan KPPN SP3S untuk pencabutan sanksinya. Kemudian ini Bapak Ibu untuk sanksi administratifnya, bahwa nantinya Satker ini akan dikenakan sanksi berupa penolakan SPM dikecualikan untuk SPM belanja pegawai, LSP ketiga dan juga pengembalian. Nah, ini ya Bapak Ibu untuk komponen laporan keuangannya, bahwa komponennya terdiri dari LRA, neraca, LO, dan LP. Untuk komparasinya masih sama ya Bapak Ibu. LRA, LO, dan LP itu membandingkan antara data 30 September 2025 dengan 30 September 2024. Namun khusus untuk neraca membandingkan data 30 September 2025 dengan data 31 Desember 2024 audited. Nah, di sini Bapak Ibu bahwa untuk laporan keuangan triwulan 3 ini tidak disertai CLK, namun akan disertai dengan lampiran laporan keuangan yang terdiri dari 2 bagian. Lampiran satunya itu ada informasi keuangan tertentu dan informasi penting lainnya, dan juga data capaian output per fungsi dan program prioritas nasional tahun 2025. Nah, untuk jadwal penyampaiannya itu Bapak Ibu, bahwa nanti Satker itu agar menyampaikan LK itu paling lambat ke KPPN pada tanggal 31 Oktober 2025. Jadi nanti Bapak Ibu agar menyampaikan LK Bapak Ibu sekalian melalui tautan bit.ly unggah LK 006, dan juga untuk surat pengantarnya agar dapat disampaikan pada aplikasi Monsakti. Nantinya ini ketika Bapak Ibu tidak terlambat menyampaikan ataupun tidak menyampaikan LK, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa penolakan SPM. Dikecualikan untuk SPM LS belanja pegawai, LS pihak ketiga, dan juga SPM pengembalian. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan lampiran laporan keuangan yang tadi, bahwa pengganti CLK ini menjadi lampiran laporan keuangan ini Bapak Ibu. Ada lampiran 1A itu terkait informasi keuangan tertentu, 1B informasi penting lainnya, dan lampiran 2 itu tentang RO capaian output. Berikut Bapak Ibu untuk lampiran satunya yaitu tentang informasi pagu dan realisasi anggaran sampai dengan 30 September 2025. Jadi nanti di sini akan ada tabel ini ya Bapak Ibu yang berisikan informasi realisasi belanja dan estimasi realisasinya.
Ini nanti akan diisikan pada tabel ini Bapak Ibu, setiap jenis belanjanya, berapa pagunya, berapa realisasinya sampai dengan 30 September, dan juga berapa sisa pagunya sampai dengan 30 September, dan berapa nanti direncanakan realisasinya pada triwulan 4. Sehingga dengan data ini Bapak Ibu bisa dilihat apakah sampai dengan akhir tahun dananya mencukupi atau tidak gitu Bapak Ibu. Dan nanti selain tabel ini juga Bapak Ibu kami mohon agar dapat diberikan narasi, dan ini narasinya sebagai contoh saja ya Bapak Ibu, tidak saklek seperti ini, namun bisa dikembangkan sendiri disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing KL. Jadi untuk di lampiran ini sendiri format untuk narasinya tidak ada yang baku ya Bapak Ibu. Namun diharapkan ketika nanti pimpinan melihat dari laporan Bapak Ibu sekalian dapat memberikan gambaran bagaimana kondisi keuangan dari Satker Bapak Ibu sekalian, sehingga untuk hal-hal yang menurut hal-hal yang disampaikan di dalam laporan ini itu jika nanti ada kendala ataupun ada potensi menjadi kendala itu bisa dimitigasi, dapat menjadi dasar daripada pimpinan untuk pengambilan keputusan. Kemudian lampiran yang selanjutnya itu tentang informasi pagu minus ya Bapak Ibu. Jadi di sini juga diisikan pada tabel ini rinci dengan sampai dengan 4 digit ya Bapak Ibu 511. Nanti di sini akan diisikan pagu, berapa realisasinya, berapa rencananya, dan berapa total realisasi, dan juga estimasi sisa ataupun pagu minus. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang satkernya ternyata sampai dengan 30 September sudah ada pagu minus, bisa diisikan di sini. Dan juga, atau mungkin ketika sampai dengan 30 September tidak ada pagu minus, namun ketika direncanakan ada realisasi di triwulan 4, ada potensi pagu minus. Jadi di sini juga Bapak Ibu ini sebagai awareness ya bagi Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata ada potensi akan terjadinya pagu minus, sehingga bisa dilakukan tindakan-tindakan untuk memitigasi pagu minus ini sendiri. Karena Bapak Ibu terkait pagu minus ini sendiri sudah menjadi concern daripada BPK, baik dalam ketika kemarin ada LK tahun 2024 ya, baik itu di LKKL maupun di LKPP, karena ternyata di tahun 2024 itu sampai dengan penyusunan LK auditnya itu masih terdapat KL yang masih ada pagu minus gitu Bapak Ibu. Jadi ini menjadi suatu alat untuk pengendalian daripada realisasi untuk belanja pegawai ini. Dan juga Bapak Ibu nanti silakan juga disampaikan narasinya disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Dapat dikembangkan juga oleh Bapak Ibu sendiri. Kemudian untuk informasi pagu blokir juga Bapak Ibu, mungkin bagi Satker yang ada pagu blokirnya bisa diisikan di sini Bapak Ibu. Nanti diisikan berapa pagunya, berapa blokir pagunya, dan nantinya jika misalnya di triwulan 4 ini ada rencana buka blokir. Nanti kalau misalnya ini kan masih rencana ya Bapak Ibu, tidak terdapat tanggal pastinya. Nanti bisa diisikan menjadi bulan saja Bapak Ibu, kira-kira kapan dana tersebut akan dibuka blokirnya. Nanti juga Bapak Ibu tidak lupa juga harus disampaikan narasinya ya Bapak Ibu. Kemudian ini ada informasi outstanding kontrak. Nah di sini formatnya untuk KL ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa disesuaikan nanti untuk eselon 1 ini kolom pada eselon 1 ini bisa diubah menjadi kolom satker. Nanti berarti kolom satker kan Bapak Ibu untuk total kontraknya itu berarti dalam satu baris saja. Jadi nanti misalnya satker A jumlah kontraknya 10, nilai total kontraknya berapa, realisasinya berapa, dan berapa sisa nilai kontraknya. Nantinya akan dibuatkan narasinya Bapak Ibu. Namun khusus untuk outstanding kontrak ini akan dirinci outstanding kontrak signifikan berdasarkan nilai sisa kontrak terbesar minimal 20 kontrak atas sesuai jumlah kontrak outstanding untuk KL maupun Satker dengan jumlah kontrak di bawah 20. Jadi Bapak Ibu, jika misal dalam Satker Bapak Ibu ada 10 kontrak, maka 10 kontrak ini harus dirinci seperti ini ya Bapak Ibu. Ada kode satkernya, nomor kontrak, uraian kontrak, tanggal mulai, tanggal akhir, nilai kontrak maupun realisasi dan sisanya. Namun bagi satker Bapak Ibu sekalian yang outstanding kontraknya ternyata lebih dari 20, maka Bapak Ibu sekalian melakukan pemeringkatan dari seluruh kontrak yang ada, mana 20 kontrak yang memiliki sisa kontrak terbesar. Nantinya Bapak Ibu sekalian akan jelaskan di dalam lampiran laporan keuangan ini. Untuk kontrak yang dicantumkan di sini Bapak Ibu, kontrak yang sudah
terdaftar di KPPN atau sudah tercantum di dalam aplikasi Omspan. Kemudian ini Bapak Ibu khusus kepada Satker ataupun KL yang terdampak pada pembentukan Kabinet Merah Putih. Untuk tabel A itu progres likuidasi berdasarkan jumlah Satker ini khusus pada KL ya Bapak Ibu. Nanti kepada Satker itu agar dapat mengisikan pada bagian B-nya saja bagaimana progres daripada likuidasinya. Jika misalnya pada 30 September mungkin tidak seluruh pos nerasinya belum dilikuidasi, maka bisa dituangkan pada tabel ini ya Bapak Ibu, pada tabel B. Nah, ini ada lampiran 1B itu Bapak Ibu, yaitu informasi penting lainnya. Jadi tadi ada lampiran 1A informasi keuangan tertentu yang telah ditetapkan formatnya Bapak Ibu, apa saja yang harus ada di lampiran itu, dan ada lampiran 1B informasi penting lainnya, ataupun kalau misalnya di CALK itu Bapak Ibu lebih tahu tentang CAPL, catatan penting lainnya. Jadi di informasi penting lainnya itu bisa dicantumkan kondisi hal khusus menyangkut program strategis prioritas nasional ataupun program utama dan kondisi keuangan yang memerlukan perhatian khusus KL. Jadi misalnya Bapak Ibu di sini bisa dijelaskan ketika misalnya Bapak Ibu ada reorganisasi ataupun ada pergantian pimpinan, adapun kepemilikan aset seperti melimpahkan ataupun menerima aset hasil likuidasi. Nanti di sini bisa Bapak Ibu cantumkan. Dan juga poin yang kedua itu adalah hal khusus menyangkut program strategis, program prioritas nasional dan program utama. Di sini juga Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sekalian terdapat program strategis Optum PN dapat disampaikan di sini ya Bapak Ibu. Nanti bisa dijelaskan bagaimana progresnya. Kemudian untuk kondisi keuangan yang memerlukan perhatian khusus KL, nah ini Bapak Ibu memuat keterangan dan penjelasan akun-akun yang signifikan baik LRA, LO, LPE, dan neraca. Jadi pada poin ini yang dicantumkan itu hanya akun-akun yang signifikan ya Bapak Ibu. Jadi kan kalau misalnya kita di neraca itu menjelaskan seluruh pos akun di laporan keuangan, baik itu di LRA, LO, LPE maupun neraca. Namun pada poin ini Bapak Ibu mencantumkan penjelasan akun yang signifikan. Signifikan itu bagaimana Bapak Ibu itu mempertimbangkan rasio persentase akun terhadap dengan total belanja, total pendapatan, belanja, aset, kewajiban ataupun beban. Jadi hanya pos-pos yang persentase akunnya itu signifikan ya Bu, yang besar terhadap total pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan beban ini. Dan juga bisa dicantumkan juga Bapak Ibu untuk akun-akun khusus yang ada pada Satker ataupun KL Bapak Ibu sendiri. Misalnya kan untuk Satker Kementerian Keuangan itu ada akun perpajakan di Satker Pajak, maka juga nanti agar dijelaskan pada poin ini maupun untuk seperti KL PUP pekerjaan umumnya itu nanti ada akun belanja ataupun modal infrastruktur, dan juga ada akun Kemensos yaitu akun belanja sosial. Dan di sini juga mungkin Bapak Ibu bisa dicantumkan terkait akun sewa dinas ya Bapak Ibu 425131 dari potongan SPM yang untuk sewa rumah dinas, misalnya sampai dengan 30 September ternyata masih ada potongan sewa rumah dinas yang belum dikoreksi Bapak Ibu, bisa juga disampaikan di sini. Dan juga Bapak Ibu kami harapkan juga Bapak Ibu kepada beberapa satker yang telah kami soroti juga agar dapat segera melakukan koreksi SPM untuk koreksi akun sewa rumah dinas dari akun 425131 menjadi akun 425151. Kemudian untuk lampiran 2-nya itu sendiri Bapak Ibu ada tentang penyajian RO per fungsi APBN dan program dan PN program prioritas nasional. Jadi Bapak Ibu ini sudah seperti LKLK pada bulan periode sebelumnya bahwa agar disampaikan juga capaian output di Satker. Ini masih sama ya Bapak Ibu dengan periode yang sebelumnya itu ada programnya, ada rincian output berapa anggarannya, berapa realisasinya, berapa persentase outputnya. Ini adalah contoh ya Bapak Ibu untuk pengisian daripada program prioritas nasional. Jadi nanti Bapak Ibu kami juga akan bersurat kepada Bapak Ibu sekalian jelasnya bagaimana tentang penyusunan LK di triwulan 3 ini. Namun ini sebagai pendahuluan, nanti untuk lebih jelasnya bagaimana format lampiran laporan keuangan ini akan kami sampaikan surat kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, atas segala kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih.